Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasinya terhadap media massa yang berperan aktif dalam menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai segala hal yang telah dilakukannya sejak dilantik hingga sekarang. Hal itu disampaikan Gubernur Bali dalam ramah tamah dengan insan pers di Wantilan Kertasaba, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabe, Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan media massa memiliki andil besar dan sangat berkontribusi dalam menyampaikan segala hal yang dilakukannya sebagai gubernur hingga bisa diterima masyarakat. Gubernur Bali Wayan Koster juga menyampaikan pihaknya siap dikritik jika ada kekurangan sekaligus memberi saran dan masukan. Kebijakan Gubernur Bali mulai terlihat hasilnya di masyarakat berkat publikasi media. Oleh karena itu, Gubernur tidak ingin ikut campur dalam urusan internal media agar berita yang dihasilkan benar-benar kritis dan berkualitas. Dalam membangun Bali, landasan utama kebijakan strategis adalah payung hukum dalam bentuk perda maupun pergub. Mengingat menyusun perda perlu waktu lama, Gubernur memilih jalan pintas dengan menyederhanakannya, berupa pergub yang kontennya tidak kalah dengan perda. Selain lama, membuat perda memerlukan biaya besar karena harus diisi kunker. Sementara penyusunan pergub cukup melibatkan tim ahli gubernur yang bisa diajak rapat berkali-kali sampai menghasilkan produk hukum sesuai gagasan dan target. Dahulu pembangunan Bali tidak memakai kerangka regulasi yang baik, misalnya penanganan sampah plastik sekali pakai. Meski penanganan sampah plastik memakai pergub, Gubernur mengklaim hasilnya bisa dilihat di masyarakat yang turun drastis memakai kantong plastik atau produk sekali pakai lainnya. 5 duta besar yakni Belanda, Korsel, Jepang, Swiss, dan Australia memuji efektivitas pergub itu. Menurut Gubernur Bali, sejumlah kebijakannya didukung Jakarta dengan kucuran anggaran, misalnya untuk pembangunan kawasan Pura Besaki, pembangunan segitiga Masador, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan, kemudian proyek shortcut jalan pintas yang menjelang selesai. Secanggih apapun gagasan tidak akan berjalan tanpa didukung pusat dengan anggaran. Jika kebijakan Gubernur Koster berjalan sesuai konsep, Gubernur yakin atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Bali bisa berbeda, Bali era baru yang ditargetkan akhir 2022 sudah terwujud. Semua hal telah melebihi target RPJMD. Apa yang saya lakukan sejumlah kebijakan mulai dilantik sampai sekarang bisa sampai ke tengah masyarakat, bisa dipahami oleh masyarakat, bisa diikuti oleh masyarakat, walaupun kadar keikutsertaannya masih harus kita pacu dari sisi disiplin dan tertibnya. Tapi menurut saya sebagai langkah ini sudah bagus. Nah, ini semua adalah berkat kerja kawan-kawan media. Kawan-kawan media inilah yang menurut saya punya andil besar, punya kontribusi besar di dalam menyuarakan, menyampaikan apa yang saya lakukan sebagai gubernur sampai diterima di tengah-tengah masyarakat. Tanpa Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin ini akan nyampe di masyarakat. Pemimpin kelompok media Bali Pos Satria Narada memuji Gubernur Bali Wayan Koster yang memandang media tidak sekedar urusan berita, tetapi juga mengajak media berperan aktif dalam pembangunan dengan sajian berita konstruktif sesuai etika. Pihaknya mengapresiasi Bali era baru Gubernur Koster. Bali maju memerlukan peran wartawan. Ini tantangan semua pihak di Bali untuk bergerak maju dalam satu jalur. Saputra, Bali TV.